Mari kita bersatu dan doa. Bapa di surga, berkati biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan iman dan hidup kami semakin hidup dalam kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membaca firman dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Tema renungan hari ini adalah firman-Nya berkuasa. Saudara, kalau saya teringat pada waktu Presiden dulu Presiden SBY mengumumkan harga BBM naik, maka naiklah. Sekarang jikalau ini zamannya Jokowi, Jokowi misalnya mengumumkan BBM turun, maka semua turun. Karena Presiden Jokowi, dia Presiden Republik Indonesia, dia punya otoritas. Tapi bayangkan kalau saya yang bilang ke SBY, "Hei, harga minyak turun, ayo turunkan." Tidak ada yang mau dengar. Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan ini, kenapa Yesus berbeda dengan ahli Taurat? Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, anak Allah sendiri. Sehingga ketika dia berkata-kata, roh jahat pun tunduk takluk. Bahkan roh jahat berkata apa? "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu engkau yang kudus dari Allah." Bayangkan, roh jahat sendiri tahu. Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus hardik, "Diam, keluar daripadanya." Dan apa yang terjadi? Roh jahat itu keluar. Saudara, orang-orang berkata, "Siapakah ini?" Roh jahat pun taat, dan tersebar nama Yesus. Saudara, dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan firman Tuhan Yesus. Jangan takut menghadapi kehidupan ini. Hiduplah bergaul dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa. Saudara, ketika saya sakit, saya berkatakan firman Tuhan, maka sakit penyakit saya sirna, diganti kesembuhan. Ketika saya takut, saya katakan firman Tuhan, maka ketakutan, kekhawatiran saya sirna. Ketika saya berdoa, saya berkatakan firman, maka saya klaim janji Tuhan. Tuhan berkata apa? "Bapak mana yang kalau anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih kali rezeki? Apalagi Bapakmu yang di surga. Ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kau mendapat." Perkatakan firman. Jadi hari ini saya mau katakan, bergaul dengan Tuhan, perkatakan firman dalam kehidupan kita. Firman-Nya berkuasa. Kalau hari ini kita punya hidup utang piutang, jangan perkatakan situasi kita, "Aduh, banyak masalah, utang piutang." Perkatakan firman.
Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Kalau kita merasa tidak mampu, lemah, perkatakan firman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Jadi intinya apa? Perkatakan firman Tuhan. Hidup kita berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini mengubah hidup kami. Sehingga firman yang berkuasa sanggup mengubahkan hidup kami. Hati yang keras menjadi lembut. Roh jahat pun takluk. Segala penyakit pun disembuhkan oleh firman Tuhan Yesus yang berkuasa. Ajarkan kami terus belajar firman, hidup di dalam firman, melakukan firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.